Ya, jadi ada objek, itu kan diteruskan gitu informasi atau bayangan itu, ya, sel di dalam retina itu bisa mengubah cahaya itu, diubah menjadi impuls listrik yang kemudian diteruskan ke otak oleh saraf optik namanya. Ya, jadi lantas bayangan atau cahaya atau bayangan itu kemudian ditafsirkan oleh otak. Ya, ditafsirkan oleh otak. Lah, orang bisa sama yang dilihat, misalkan ada si A dan si B itu melihat apel, sama-sama melihat apel, tapi pemaknaan pada apel antara si A dan si B itu bisa lain. Ya, wawasan antara si A dan si B itu bisa lain ketika ditafsir atau dimaknai oleh otaknya masing-masing. Ya, tergantung dari kualitas otaknya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat cerah, segar dan berbahagia ini. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan, umur, ya, energi, sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Kita akan mengkaji keberagamaan kita ini, cara kita beragama ini, melalui sumbernya yang paling otoritatif, yaitu wabil khusus, terutama dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa waktu, tenaga, rezeki, keluarga, sahabat, lingkungan, teman-teman bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan mencoba membahas satu topik lagi yang seru, ya, yaitu tentang ulil absar. Kalau yang lalu kita telah membahas tentang ulul albab atau ulil albab, sekarang kita akan bercerita tentang ulil absar. Kalau ulul albab itu mungkin familiar, ya, di pendengaran kita, ya. Tapi ulil absar ini tampaknya memang kurang familiar. Jadi di situ ada kata uli dan absar. Ini adalah bentuk frase, atau dalam bahasa Inggris adalah phrase. Kalau dalam bahasa Arab adalah idhofah. Jadi susunan dua kata, ya, yang kemudian memunculkan makna baru, yaitu kata uli dan absar. Uli artinya memiliki, absar secara cepatnya atau sekilasnya kita artikan dengan penglihatan atau pandangan yang terulang hanya 4 kali saja di dalam Al-Quran, frase ulil absar itu. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi uli al-absar, ulil absar, uli itu artinya memiliki, absar itu artinya adalah pandangan, penglihatan, wawasan. Jadi ulil absar secara sekilas artinya adalah orang yang memiliki pandangan, orang yang memiliki banyak wawasan atau ilmu pengetahuan. Memang kalau kita merujuk kepada kamus-kamus Al-Quran, ya, atau kamus-kamus Arab itu, absar, ya, absar ini jadi bentuk jamak dari basor. Yang pertama dia menunjuk pada organnya, yakni organ mata. Ya, jadi physically, ya, menunjuk pada organ mata. Yang kedua menunjuk pada fungsinya. Jadi fungsi mata itu, ya, fungsi-fungsinya. Bisa juga yang ketiga dia menunjuk pada ilmu pengetahuan, wabil khusus spesifik dia menunjuk pada Al-Quran. Ya,
Sehingga ulil absor itu orang yang memiliki organ yang baik gitu ya, kemudian juga berfungsi dengan maksimal ya. Kemudian dia juga menunjuk pada potensi dari sistem atau mekanisme penglihatan itu sampai orang memiliki wawasan itu. Dan yang ketiga, dia juga menunjuk pada objek kajiannya, bisa berupa itu Al-Quran maupun dia berupa ilmu pengetahuan itu. Mata organnya itu kalau kita melihat mata secara saintifik ya, memiliki fungsi masing-masing. Mulai dari secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar yang meliputi alis, kelopak mata dan bulu mata itu ya. Dan juga bagian dalam, ada kornea, ada pupil, ada iris ya, ada lensa mata ya. Kemudian ada retina, ada saraf optik ya, dan lain seterusnya dan sebagainya. Itu kurang lebih ada 17 yang fungsinya juga penting ya, sangat penting ya. Mekanisme kita bisa melihat objek itu bisa dibaca ya. Kalau teman-teman kepengin detail di situ banyak di search di Google ya. Mata fungsinya berikut gambarnya, itu bisa detail itu ya. Jadi ada objek itu kan diteruskan gitu informasi atau bayangan itu ya, sel di dalam retina itu bisa mengubah cahaya itu, diubah menjadi impuls listrik yang kemudian diteruskan ke otak oleh saraf optik namanya ya. Jadi lantas bayangan atau cahaya atau bayangan itu kemudian ditafsirkan oleh otak ya, ditafsirkan oleh otak. Lah orang bisa sama yang dilihat, misalkan ada si A dan si B itu melihat apel, sama-sama melihat apel, tapi pemaknaan pada apel antara si A dan si B itu bisa lain ya. Wawasan antara si A dan si B itu bisa lain ketika ditafsir atau dimaknai oleh otaknya masing-masing. Ya tergantung dari kualitas otaknya masing-masing. Tergantung dari kualitas. Jadi ada kapasitas dan kualitas. Otak setiap orang itu beda-beda. Kalau organnya kurang lebih sama bentuknya ya, tetapi fungsinya, kualitasnya di dalam itu bisa berbeda. Nah, rekan-rekan sekalian, memang ketika kita telusuri terus ya, dari kata basor kemudian absor ya, kemudian nanti muncul basiroh atau mubsiroh ya, basiroh, mubsiroh ya, yaitu kurang lebih sama artinya. Tetapi memang basiroh yaitu basoir, jamaknya dari basiroh itu lebih menunjuk kepada kepada non fisiknya ya. Kalau basor, absor itu lebih pada organnya, bentuk fisiknya. Tapi kalau basiroh ya, yang itu jamaknya adalah basoir, itu menunjuk pada kualitasnya, menunjuk pada kecerdasannya, menunjuk pada wawasannya. Kan udah lain. Kalau kecerdasan, wawasan ya, kualitas ya, itu kan tidak nampak gitu. Sebelum misalkan diceritakan atau melihat karyanya orang melalui tulisannya misalkan, atau melalui analisanya, itu kan tidak tampak. Nah, itu basiroh, basoir, jadi lebih ke situ, non fisiknya ya. Kalau basor atau absor itu lebih ke fisiknya, tetapi bisa juga ya sebenarnya itu simultan itu, jadi mencakup semua itu, bisa organnya, bisa kemampuannya ya, bahkan juga objeknya, sampai wawasannya ya. Dari basiroh, basoir, kemudian absor, basor itu bisa semua. Memang diceritakan di dalam Al-Quran, misalkan di surat 6, surat Al-An'am ayat 104. Ja'akum basoiru mirrabbikum. Ketika datang kepada mereka basoir dari Tuhan mereka. Jadi basoir di situ menunjuk pada Al-Quran. Yang dimaksud basoir itu adalah Al-Quran, dari kata basiroh ya. Jadi menunjuk pada objek kajian. Di sini basoir di sini menunjuk kepada Al-Quran itu. Jadi telah datang kepada kalian basoir, yaitu Al-Quran dari Tuhan kalian. Jadi basoir di sini menunjuk kepada Al-Quran. Ya, yang itu adalah jamak dari basiroh. Kalau dalam kamus-kamus Arab memang artinya adalah kecerdasan. Ya, menunjuk kepada psikis, lebih ke non fisik gitu.
Lah kemudian rekan-rekan sekalian juga ada muncul kata mubsyiroh. Ya, falamma ja'athum ayatuna mubsyiratan di surat 27 An-Naml ayat 13. Ya, insyaallah itu ketika datang kepada mereka ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an mubsyiratan yang memberi wawasan gitu. Yang memberi wawasan, yang memberi pengetahuan ya, sehingga orang itu memiliki pandangan, ya. Ulil absor itu orang yang memiliki pandangan lantas ya. Gampangnya antara telinga dengan pendengaran itu berbeda ya kan, ada telinga ada pendengaran itu berbeda, ada mata ada penglihatan beda ya, ada akal ada pemahaman beda, atau hati lah ya, organ yang berbentuk otak ya, ataupun hati ya, itu kan organnya. Tetapi akal itu ada di balik organ itu, di balik otak itu ya. Akal itu nggak bisa dilihat ya, secara fisik nggak bisa dipegang maksudnya. Nah, gampangnya nggak bisa dipegang. Tapi kalau otak itu bisa dipegang karena dia fisik gitu. Jadi bisa dibedakan rekan-rekan sekalian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Surat An-Nahl surat 16 ayat 78. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian itu tidak tahu apa-apa. Ya, tidak mengerti apa-apa. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah menjadikan atau memberikan kalian itu pendengaran. Bahasanya sam'a. Ya, bukan memberikan telinga, bukan, tapi memberikan pendengaran. Kemudian wal absor, dan penglihatan atau pandangan. Ya. Ya, bukan mata redaksinya, tetapi pandangan yang diberi Allah itu di situ. Wal afidata, dan akal kecerdasan, bukan otak ya, tapi akal kata Allah. La'allakum tashkurun, supaya kalian itu bisa mensyukurinya. Jadi bisa mensyukuri potensi yang diberikan oleh Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan akal itu ya, terutama wabil khusus untuk memahami ya ayat Allah, baik itu ayat Al-Qur'an yang berupa ayat teks, ayat qauliyah, maupun ayat ciptaan, fenomena alam ya, universe. Ini adalah juga ayat Allah yang berupa realita. Ya, maka untuk bisa mensyukurinya itu kata Allah la'allakum tashkurun, supaya kalian itu memanfaatkan itu, memfungsikan itu ya, jangan digunakan, jangan disia-siakan. Ya, jangan nggak dipakai eman-eman gitu, sayang sekali gitu ya. Apalagi bahkan dipakai yang salah, yang buruk-buruk ya, jangan. Ya, la'allakum tashkurun itu gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kemanfaatan kalian, yang bermanfaat bagi kalian. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di ayat yang lain Allah bercerita ya tentang redaksi ulil absor itu, sebagaimana ayat yang sudah kita baca di depan tadi di awal. Ya. Di surat 38 surat Shad ayat 45. Ini sebagai contoh redaksi ulil absor itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absor, kata Allah. Ingatlah ya, jadikan pelajaran, ingatlah yaitu Nabi Ibrahim, ingatlah pada Ishak, Nabi Ishak, dan ingatlah pada Nabi Yakub. Mereka itu kata Allah diberi label oleh Allah, mereka itu adalah orang yang ulil aidi wal absor, yang memiliki pekerjaan-pekerjaan besar, yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang hebat, mereka itu ya, wal absor, dan mereka juga memiliki pandangan, memiliki wawasan. Nabi Ibrahim itu ya, dia layak, cocok, pantas, sangat layak untuk menjadi teladan bagi kalian. Ya, apa itu salah satunya? Mereka itu adalah mengingatkan negeri akhirat. Ya, mereka mengingatkan negeri akhirat, itu salah satu ulil aidi wal absornya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Itu salah satu dari ulil aidi wal absornya mereka itu, para rasul itu. Wabil khusus Nabi Ibrahim di sini ya yang disebut, Nabi Ishak dan Nabi Yakub.
Mereka mengingatkan adanya negeri akhirat, adanya kampung, adanya kehidupan setelah kematian. Ya, jadi pandangan mereka itu tembus ke masa depan gitu ya. Ulil absor mereka itu. Pandangan mereka itu sudah tahu kejadian kelak yang akan datang berdasarkan wahyu tentu saja yang difirmankan oleh Allah kepada mereka. Termasuk Nabi Muhammad ini adalah ulil aidi wal absor, yaitu bisa tahu gitu bahwa nanti akan ada kehidupan setelah kematian, kampung akhirat ya, darul akhirah gitu ya. Jadi sebuah kehidupan, sebuah tempat gitu ya, ya kita hidup layaknya kita ini ya, nanti tapi setelah kematian. Di situ sebagai sebagai imbalan ya dari keimanan dan amal-amal soleh yang selama kita lakukan di kehidupan dunia itu ya. Itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita dan generasi kita menjadi ulil absor, dimasukkan oleh Allah dalam kelompok ulil absor itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.